Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo warga desa Sukawedi, ini aku Ris Megawarna. Sudah lama sekali rasanya nggak berkirim cerita lagi di Do You See What I See, dan baru kali ini aku baru sempat mengirimkan cerita lagi. Nah, kali ini aku akan cerita apa yang terjadi di rumah nenek aku yang dulu pernah aku ceritain di sini, yang judulnya Jejak Penghuni. Nah, kali ini ceritanya lebih berfokus pada apa yang dialami dengan keluarga besar pada saat itu. Jadi pada tanggal 31 Juli kemarin, aku pulang ke Situbondo nih. Karena mendapat kabar bahwa nenek aku ini sedang sakit keras dan sudah tidak memungkinkan untuk bangun dari tempat tidurnya. Padahal biasanya beliau ini sosok yang sangat energik. Jadi kalau kemana-mana aja masih larinya tuh masih bener-bener kayak orang aktif gitu, bisa jalan cepat lah gitu. Kadang ke kebun belakang, kadang ke bagian depan untuk ngasih makan ayam atau kucing-kucingnya gitu. Nah, kemarin itu sempat aku mendapat kabar bahwa sebelum nenekku sakit ini, ibuku ini sakit parah. Tapi pada saat itu aku lupa kalau masih ada perpanjangan PPKM. Jadi akhirnya aku memutuskan gak kesana dulu daripada melewati jalur yang biasanya aku lewati terus nanti dicegat gitu kan, atau ditanyain ini itu nanti disuruh balik, padahal misalnya kita udah berangkat udah jauh gitu kan, kalau balik juga memakan waktu. Nah, akhirnya aku tunda kepulangan selama 3 hari atau 4 harian. Gak lama setelah itu aku dikabarin ibuku kalau nenekku sakit, gak bisa bangun dari tempat tidur sama sekali. Kondisinya ya sudah lemah gitulah, sampai dikirimin foto. Dan dari foto itu entah kenapa aku ngelihat seluruh badan nenek aku ini warnanya seperti berubah, kayak abu-abu pucat gitu, dengan sorot mata yang udah di bagian bawah matanya tuh udah kelihatan hitam gitu. Karena khawatir dan perasaan juga nggak enak pada saat itu, jadi aku memutuskan untuk pulang di tanggal 31 Juli. Nah, nggak lama setelah itu, jadi di sana aku bertugas ngerawat nenek aku itu, benar-benar pingin mengusahakan yang terbaik biar beliau itu bisa sembuh. Jadi setiap hari aku ajak guyon sambil aku tulang bubur, makanan-makanan favoritnya beliau gitu. Kadang sambil aku pijitin, aku ajak ngomong. Tapi ya karena kondisi mungkin juga sudah tua kan, di usia 84 tahunan, jadi udah gak terlalu responsif lagi. Sampai pada akhirnya tanggal 2 Juli nenekku dinyatakan meninggal. Jadi ya itu hari terberat rasanya dalam hidup, karena beliau ini orang yang paling dekat sama aku dan punya banyak kenangan baik. Sebenarnya rada berat juga nyeritain ini, rasanya kayak ya sedih aja gitu. Tapi bukan ini inti ceritanya. Jadi ada suatu peristiwa-peristiwa yang kayak nggak masuk akal gitu rasanya. Kalau misalnya aku nggak ceritain gitu, aneh juga. Nah, ini dimulai di hari kedua setelah beliau meninggal. Jadi pas hari pertama itu setelah kematian nenekku ini nggak ada apa-apa. Kan kami semua kumpul gitu, keluarga besar pada kumpul. Jadi ada yang keluarga dari Malang, dari Besuki, dan di kompleks Situbondo sendiri itu juga pada ngumpul. Ada sekitar 4 keluarga lah, kalau nggak 5 keluarga di situ nemenin nenek juga sambil monitor gitu. Nah, pas
emang sih 2 hari sebelum meninggal itu beliau nggak mau makan sama sekali. Akhirnya kita datengin perawat buat nginfus. Nah setelah itu ternyata respon tubuhnya menurun. Akhirnya beliau dinyatakan meninggal di tanggal 2 Agustus itu. Dan esoknya setelah penguburan, esoknya tuh masih nggak ada apa-apa. Lalu di hari kedua itu ada hal yang menurut aku ganjil banget. Jadi di hari kedua itu sebenarnya kita semua itu kan masak. Biasanya kalau ada acara orang yang meninggal, kita kan pasti masak ya di sore sekitar jam 2 atau jam 3 buat acara tahlilannya. Nah, pas lagi bantu-bantu masak itu ada yang nyeletuk, kok kamarnya Eyang nggak bisa dibuka gitu. Jadi kekunci gitu. Padahal kita semua tahu waktu pas Eyang meninggal sampai di hari penguburannya, bagian kamar itu nggak ada yang berani datang ke situ atau apa. Cuma kalau misalnya ada orang datang buat berbelasungkawa itu kan pasti bawa kayak gula, beras, telur dan lain-lain, itu ditaruh di kamar itu. Tujuannya kalau misalnya pas ada acara selamatan pasti dipakai kan. Pas hari kedua itu nggak ada seorang pun yang masuk ke situ pada saat itu. Jadi udah di pagi emang katanya pintu itu sudah dikunci. Dan anehnya salah satu dari kita, semua dari kita itu nggak ada yang ngerasa ngunci pintu itu. Jadi pas masa-masa di dapur itu kita semua pada bingung. Ini gimana, berasnya kan ada di situ semua, ngumpul di kamarnya nenek. Semua gula, terus telur-telur ada di situ semua. Tapi nggak ada yang bisa buka, masa ya harus belanja lagi. Soalnya yang dibawain orang ini udah melimpah, jadi cukup untuk acara 7 harian, bahkan lebih dari itu. Terus akhirnya kita semua kan saling tanya, siapa sih yang terakhir ke kamar itu? Nggak ada yang ngaku. Nah aku ingat hari pertama malam setelah tahlilan, kan kamar nenek itu nggak pernah ada yang buka. Bahkan untuk jendelanya setelah kematian beliau itu nggak ada yang buka. Padahal beliau sakit kan ya karena kita tahu ya ini penyakit COVID gitu loh. Tapi kok nggak dibuka gitu? Aku berpikir kalau misalnya nggak dibuka nanti pertukaran udaranya itu nggak ada, jadi nanti virusnya malah kumpul di situ. Aku berpikirnya seperti itu. Akhirnya gimana kalau aku buka? Jadi aku inisiatif habis maghrib ke kamar nenek aku. Ternyata pintunya itu sudah kekunci. Nah aku bilang, aku ceritain, kayaknya pintunya udah dari tadi malam kekunci. Akhirnya mereka itu semua pada bingung. Akhirnya aku bilang lagi, malah aku pikir ya kalau nggak Pade ya ibu yang ngunci-ngunci pintu di situ. Soalnya kan namanya kamarnya Eyang ya pasti punya ada ada file-file dokumen apa atau apa nanti yang penting. Jadi aku mikirnya ke arah situ. Nah mereka malah menggeleng semua, enggak kok nggak ada yang ngunci gitu. Jadi aku penasaran siapa nih yang ngunci. Nah ternyata ada ibuku pagi itu ke situ juga mau buka gitu, inisiatif buat buka jendela-jendela yang ada di sana. Maklum kan rumah Belanda jendelanya kan besar gitu, panjang gede gitu. Ternyata ya juga nggak bisa masuk, kekunci. Jadi kita semua menyimpulkan kamar itu terkunci dari dalam gitu. Soalnya kalau yang pintu Belanda itu kan modelnya bukan kayak pintu yang sekarang yang pakai handle lawang kayak biasanya itu kan. Kalau yang pintu Belanda itu kan ada besi yang panjang gitu loh. Kalau misalnya kita buka handle-nya yang sebesar tangan itu modelnya kayak garis lurus itu, diceklek ke kanan atau ke kiri baru bisa kebuka gitu. Jadi kita mikir siapa sih yang ngunci, kok bisa sih kekunci sendiri. Nah pas pada saat sore itu kita udah jam 4 kan udah pada kayak tambah panik ya, ini gimana masa berasnya mau beli lagi gitu. Akhirnya kita semua kumpul, ada sekitar orang 6 atau 7 di depan pintu kamar nenek itu. Nyoba buka-buka, ada yang dobrak, ada yang dorong gitu, nggak bisa semuanya. Terus sampai ada yang naik bagian ngerogoh di bagian atasnya, lalu ditarik itu bagian yang panjang yang ada di pintu itu, besi panjangnya akhirnya bisa kebuka. Anehnya setelah dibuka, kunci kamar yang nyantol di bagian dalam itu jatuh. Jadi bisa kayak, kok aneh sih, siapa sih yang bikin kayak gini gitu.
kita semua ya merinding semua, kan posisi kamar juga tertutup kan ya. Jadi kita itu pada takut gitu. Nah, gak lama setelah itu, masuk ke hari ketiga mungkin, setelah upacara penguburannya nenek, kumpul semua keluarga sekitar malamnya itu. Nah, suami udah datang ke rumah nenek juga pada saat itu. Kita ngumpul di sana, duduk-duduk. Jadi ada yang ngumpul di bagian ruangan tengah, dan aku dan suami karena pada saat itu belum makan, jadi kita berdua duduk-duduk di bagian ruang yang dekat dengan dapur. Dan jadi di bagian samping kiri itu ada kamar mandi, lalu yang kita belakangi ini dapur. Sementara ruang tengah ini posisinya ada sekitar 10-15 meter dari keberadaan kita. Yang dimana pada saat itu semua keluarga pada kumpul di sana, ada sekitar 12 orang mungkin. Nah, hanya aku berdua sama suami ngobrol tentang acara-acara buat selamatan dan lain-lain gitu. Nah, saat kita lagi makan di dapur ini, kami dengar suara orang langkah gitu, yang langkain kayak di dapur itu lagi sibuk beraktivitas seperti goreng-goreng, cuci piring, kayak gitu-gitu. Nah, pada saat itu aku nyeretuk ke suami, siapa ya yang ke belakang, masa iya si Bude ini gitu. Kok rajin banget, biasanya kalau pas keluarganya ngumpul, biasanya dia itu ikutan ngumpul gitu, tapi kok tumben ada suara rame-rame di dapur. Pas kebetulan ya wis, nanti bareng kita ke dapur bareng ke belakang, kalau makan kita udah selesai, udah bersih gitu. Kami masih mendengar suara itu ya berdua, suara orang cuci piring, langkah kaki kayak mondar-mandir gitu, seolah-olah kayak lagi sibuk masak gitu loh di dapur. Nah, setelah makan, kami berdua langsung ke arah dapur. Dan anehnya suara itu hilang, lampu dapur pun gak menyala sama sekali. Jadi benar-benar gelap. Dan kita berdua, aku sama suami itu cuma bisa saling pandang. Siapa ya yang kayak gitu? Oh, mir gitu. Terus yang suami juga gini, iya orang-orang kan pada ngumpul di ruang tengah, kok kita bisa dengar ada suara orang di sini gitu. Itu sih kejadian yang kedua. Nah, setelah kematian yang juga, aku dan ibuku kan memutuskan untuk tinggal di sana untuk beberapa hari karena masih ada acara sampai 7 harian kan. Akhirnya kita itu di sana sampai hari keempat paling. Ya seperti bersih-bersih, masak-masak gitu. Dan ibu itu cerita, setiap bangun jam 2:30 atau jam 3 malam biasanya beliau bangun buat sholat tahajud. Nah, beliau ini selalu mendengar suara orang yang tangannya itu kayak dibunyiin klek kayak itu, kayak ini. Nah, seperti itu. Setiap kali beliau bangun buat wudhu, terus menuju ke arah kamar mandi, dan di bagian sebelah kiri tadi dapur yang aku ceritain. Nah, di bagian belakang dapur itu ada sebuah ruangan kosong yang isinya kayak dus-dus tempat dulu anak-anak kosan itu naruh barang-barang bekasnya kayak buku-buku, topi pramuka, dan lain-lain yang udah nggak dipakai gitu loh. Dan di situ ruangannya sepi banget, sampai banyak sawang-sawang laba-labanya itu banyak banget gitu. Dan buku itu dengar suara kayak gitu, jadi kayak ada orang yang mainin jari. Kadang seperti ada suara orang yang ngomong, kayak orang yang ngomong kayak gitu, kayak ada suara orang yang bisik-bisik atau sweet-sweet gitu. Ya, setiap kali dengar itu ibuku selalu bilang, sebenarnya ibu merinding, tapi gimana lagi, masa iya ibu harus takut, masa iya ibu harus kalah sama kayak gituan gitu. Harusnya kita lebih takut sama Allah, bilang kayak gitu sih ibuku. Dan ruangan ruangan tempat suara itu adalah ruangan dimana dulu nenekku pernah mencoba bersih-bersih di bagian sana. Lalu ketika beliau bersih-bersih ini ada yang dorong sampai akhirnya beliau ini jatuh dan akhirnya ditemuin sama Pak Dit, lalu digendong ke kamar tidurnya.
Dan pada saat itu nenekku bercerita sendiri kalau yang dorong itu berasal dari bagian kamar mandi yang dekat dengan gudangnya. Jadi kamar mandi untuk kos itu ada banyak sebenarnya. Jadi ada yang kamar mandi yang dekat ruang aku makan tadi, itu tempat ibuku selalu duduk, dan ada kamar mandi yang dekat dengan tempat anak-anak kos tadi menaruh barang-barang bekasnya, kayak gudang itu loh yang tadi aku ceritain banyak sawang laba-labanya. Nah akhirnya di pagi hari itu aku memutuskan mau bersihin ruangan itu, minimal lah nggak ada sarang laba-labanya yang bergelantungan gitu kan, biar kelihatan lebih bersih. Akhirnya paginya aku bersihin. Dan setelah bersih-bersih itu di jam 8:30 pagi. Yang aneh, nggak lama setelah kematian nenek itu, aku sering kali mendengar suara seolah-olah kaki nenekku ini lagi jalan-jalan di kamarnya. Biasanya kan beliau pasti pakai sandal gitu ya, ada kayak sandal plastik gitu. Jadi kalau ke geser sama lantai tegelnya itu bunyinya kayak gitu. Ada bunyi tersendiri gitu loh yang diciptakan dengan sandal itu. Dan aku hafal banget sama langkahnya beliau gitu. Aku selalu mendengar itu gak lama setelah kematian nenekku ini. Jadi setelah kematian nenek ini, aku sama ibuku kan selalu tinggal di sana ya. Maksudnya nggak lama setelah itu kami tinggal di sana, itu ada sekitar sampai 4 harian. Kemudian aku memutuskan untuk bersiap-siap pulang karena banyak kerjaan juga di sini. Dan setelah itu, yaitu cerita yang ada di bagian dalam rumah nenek itu ada aja gitu. Jadi dari yang pintu kekunci sendiri, suara langkah kaki nenek, terus suara ada yang ganggu di bagian kamar mandi itu atau dapur gitu. Dan kalau setiap malam itu, setiap kali kita tidur di ruangan tengah, karena ibuku nggak berani tidur di tempat yang dulu nenekku tidur di situ. Terus jadi kita itu selalu tidur berdua di ruangan tengah. Kan luas banget tuh rumah. Jadi kalau udah tidur di ruangan tengah itu, kita pakai kasur yang bisa ditaruh di tengah, itu kita tidur bareng di sana. Dan emang sih kadang beberapa waktu kita itu seperti dengar suara pintu yang seolah-olah didobrak atau yang kayak dibanting gitu. Itu udah sering kali aku dengar itu, dan ibuku juga mendengar hal yang sama. Padahal ketika dicek atau ketika paginya kita coba melihat keluar itu untuk ngecek sebenarnya benar nggak sih pintu ini yang kebuka atau gimana, itu emang nggak ada. Jadi kayak kekunci semua gitu. Tapi suara dari rumah itu yang bikin kita itu dengar seperti itu. Kalau yang aku paling sering dengar suara langkah seolah-olah ada orang merayap di bagian atas tembok tempat kita, di bagian atas, di bagian kita itu tidur gitu loh. Jadi kalau pas tidur itu seolah-olah ada yang merangkak di bagian atap gitu, kayak deg-deg gitu. Tapi tahu-tahu hilang gitu. Nanti ada lagi hilang. Kadang ya bikin nggak nyenyak sih, tapi yang bisa kita lakuin cuman berdoa dan yakin kalau ya ini cuma ujian ya, lagi pula kita hidup juga nggak sendirian kan. Jadi ya harus diterima bagaimanapun. Dan ini saja cerita yang bisa aku bagiin kali ini di Do You See What I See. Semoga jadi hikmah tersendiri agar kita nggak perlu takut dengan makhluk yang seperti itu, karena memang kita ini hidup berdampingan. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.